Sorotan Para Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Pak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, 17 Agustus sebentar lagi kemerdekaan Republik Indonesia 80 tahun. Tentu harus merdeka dari segala aspek, tapi di balik itu semua masih ada yang belum merdeka terkait dengan akidah, masih juga ada ajaran-ajaran yang masih menyimpang dan masyarakat yang percaya begitu saja, Pak. Silakan. Ya, Mbak Ulfi, rekan Dakta, kita sudah memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Banyak aspek yang bisa kita lihat dalam perspektif sorotan dunia Islam. Dalam konteks aspirasi umat Islam, kita melihatnya bukan politik Islam berebut kekuasaan, kursi kekuasaan saja. Tetapi kita melihatnya bagaimana nilai-nilai syariat, keadilan sosial, dan peradaban Islam itu bisa dibumikan di Indonesia. Kita sangat berhak untuk mendapatkan itu. Secara historis, masyarakat muslim yang berdarah-darah dengan para ulamanya, slogannya jihad, Allahu Akbar. Kemudian secara sosiologis kita juga mayoritas 85% ke atas bertanggung jawab bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi panggung dunia. Kita ditunggu di luar sebagai masyarakat muslim yang mayoritas. Nah, dalam fenomena seperti itu kita bisa melihat aspek sosial misalnya. Alhamdulillah hingga hari ini kita tidak tercabik-cabik dalam konflik yang berdarah-darah. Meskipun kadang-kadang ya kalau bicara tentang masalah politik ini bisa tersulut dengan mudah. Mengapa? Karena ada persoalan disparitas ekonomi yang cukup lebar antara orang-orang yang berpunya dengan yang tidak berpunya. Kemudian yang kedua, masalah-masalah politik ya, masalah-masalah preferensi politik yang seringkali mudah memecah konsentrasi masyarakat, menghilangkan nilai silaturahmi. Kemudian yang ketiga, karena pendidikan masih cukup di bawah, ya, banyak masyarakat kita yang mengedepankan soal emosi, soal rumor, soal hal-hal yang tidak diverifikasi lebih lanjut. Nah ini mengoyak-ngoyak hubungan sosial yang sebetulnya sudah sangat baik dalam masyarakat kita. Jangankan hubungan di antara umat Islam dengan yang lain pun itu sudah cukup baik. Kita mayoritas bertanggung jawab untuk menjaga kesatuan dan persatuan ini. Itu ya, karena kita mayoritas sebagai tuan rumah yang baik, yang mengayomi yang lain gitu. Dan alhamdulillah saya kira dalam 1 tahun terakhir sejak rezim baru ini muncul, belum 1 tahun, itu narasi-narasi yang memojokkan Islam, yang mengoyak hubungan Islam sesama umat Islam atau umat Islam yang lain itu tidak mendapat tempat. Kita lihat kalau dulu kan kadang aktor politiknya, orang pemerintahan, kebijakan, narasi-narasi yang dimunculkan itu membenturkan adalah Islam dengan nasionalisme. Hari ini kita dalam konteks sosial itu alhamdulillah ya sampai saat ini hubungan sosialnya masih cukup baik. Tapi ada yang menarik nih Mbak Ulfi, yang baru-baru ini muncul di Bekasi ya, kaitannya dengan hubungan sosial dan keagamaan. Apa itu isunya Mbak Ulfi yang baru-baru ini muncul di Bekasi? Ya, ini ada pengajian Umi Cinta yang menjanjikan surga dengan memberikan uang 1 juta rupiah ini. Kita juga belum mengkonfirmasi lebih lanjut lagi apa, karena kan hari ini juga ada pertemuan, tapi ini kan sesuatu yang menjanjikan surga dengan membayar uang 1 juta ini, Pak Fuad. Iya, Ulfi. Menarik. Ini kegiatan ini berjalan 8 tahun ternyata di Perumahan Zamrud di Kota Bekasi ya. Sudah berjalan 8 tahun dan cukup merekrut banyak orang. Dan kita lihat di video yang beredar, mereka keluar dari sebuah rumah yang cukup besar, menenteng Al-Quran satu persatu, ada dari orang Parubaya, ada yang muda. Saya kira umurnya rata-rata cukup muda ya. Itu mengadakan pengajian kita 8 tahun. Dan salah satu isunya adalah soal itu tadi, membayar 1 juta untuk masuk ke
surga, membayar 1 juta itu untuk masuk surga, itu yang jadi salah satu isu ya, bahwa itu dianggap sebagai ajaran yang sesat. Nah, kita belum mendalami lebih lanjut gitu ya, masih menunggu verifikasi dari MUI Kota Bekasi sebetulnya apa yang jadi problemnya. Tapi masyarakat di sana sudah mulai gerak karena gerak-geriknya tertutup, sudah berkali-kali diingatkan, tapi kemudian dilanggar, tapi itu kan baru sebatas ungkapan dari pemimpin formalnya, RT dan RW di perumahan itu. Kita belum mendapatkan pernyataan lengkap seperti apa, gitu ya. Tapi terlepas substansinya apa, Mbak Ulfi, ini masih menunjukkan kepada kita bahwa dalam masyarakat kita hal-hal yang dianggap nyeleneh, unik, sesat bahkan untuk standar umum itu masih laku dijual, gitu ya. Bayangkan untuk masuk surga bayar 1 juta gitu untuk orang yang tinggal di Kota Bekasi gitu. Dan saya yakin itulah yang namanya kekuatan indoktrinasi. Itu muncul mungkin setelah 7 atau 8 tahun. Tidak mungkin orang masuk, datang, kemudian diberikan doktrin bayar 1 juta masuk surga lalu kemudian mereka menerima. Tidak. Ini proses indoktrinasi yang kita sebut dengan brainwash, pencucian otak. Sebenarnya istilah brainwash itu tidak selamanya negatif, gitu ya. Orang yang terkena narkoba, orang yang punya pemikiran yang negatif tentang Islam, kita berikan gambaran-gambaran Islam yang baik, itu akan berubah pikiran-pikiran. Banyak sekarang selebriti dunia yang tadinya antipati kepada Islam, belum pernah berinteraksi dengan umat Islam, begitu mereka melakukan traveling ke Mesir misalnya, tiba-tiba bertemu dengan orang Islam yang insidennya sederhana, gitu ya. Dia tinggal di hotel, seorang pendeta bertemu dengan penjual koran, anak muda, ketika ditanya, apa kabar? Alhamdulillah, jawabannya. Kemudian ketika bertemu, Assalamualaikum, ditanya, maknanya apa? Dia menyebarkan salam, lalu kemudian Alhamdulillah, penyerahan total kepada Allah, kepada Tuhan. Bagi orang luar, hal sepele seperti ini bagi mereka ini hal yang luar biasa. Filosofinya luar biasa, gitu ya. Mungkin karena kita sudah terbiasa, jadi tidak merasakan bahwa kalimat-kalimat itu sangat dahsyat, gitu. Nah, kembali ke persoalan kita. Jadi ini yang disebut dengan brainwashing. Saya yakin doktrin-doktrin yang nyeleneh itu tidak diterima dalam 1-2 tahun, bahkan tidak 1 bulan, tidak 6 bulan. Itu ada prosesnya, sehingga mereka sudah ada tahapan-tahapannya sampai pada tingkat yang ekstrim baru mereka terima. Dan itu mengenai semua kalangan. Saya ingat dulu Leah Eden, Leah Eden tuh sampai mengaku Jibril, kemudian mengaku Nabi Isa, lalu kemudian mengaku pemimpin dunia, dan pengikutnya kelas menengah, salah satunya seorang profesor sastrawan di Indonesia. Itu bisa percaya. Mengapa? Karena mungkin ada kekosongan spiritual dalam diri, bukan dari hal-hal yang lain. Memang kita tidak bisa generalisir, misalnya bahwa kekosongan spiritual itu orang itu tahu kok rukun iman, rukun Islam, sholat gitu. Mungkin ada momentum tertentu subjektif sifatnya yang dia tidak temukan dalam banyak-banyak pengajian gitu. Tapi tiba-tiba ada klop dengan satu sisi gitu ya. Dengan seorang, ini namanya pengalaman spiritual individual, subjektif sekali gitu. Seperti ini, kita masih menemukan hal-hal seperti ini gitu ya. Yang pertama mengancam ketertiban, yang kedua tentu masalah akidah umat itu. Ternyata di bawah persoalan keagamaan itu berkelit dan berkelindan dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, juga masalah kekosongan spiritual atau pengalaman individual seseorang. Begitu Mbak Ulfi. Jadi kita masih menunggu ya istilah Umi Cinta ini. Tapi yang saya ini bayangkan ya di Kota Bekasi. Di sebuah perumahan. Kan menarik. Pertama, kalau misalnya terjadinya di beberapa tempat di daerah, ya di daerah atau di tempo hari di Kerawang desa,
kita bisa asumsikan karena rendahnya pendidikan, terhimpit masalah ekonomi, orang muda diiming-imingi. Tapi secara geografi ini kota Bekasi, di mana banyak, saya yakin yang terlibat juga orang-orang yang berpendidikan dan punya ekspos modernitas, baik di tempat kerja maupun di lingkungannya. Yang kedua, mereka tinggal di perumahan, bukan di rumah yang terpisah. Kan kalau kita lihat misalnya orang-orang Betawi banyak di kota Bekasi yang tinggal tidak di perumahan, contohnya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang sudah tinggal di perumahan, itu kan relatif mindsetnya terbuka, multikultural, gitu ya. Ada pengawasan lebih ketat dari yang lain gitu. Ini lolos sampai 8 tahun. 8 tahun ada beberapa kemungkinan. Pertama karena mungkin tingkat ketidakpedulian pengurus RT mau tidak terlalu tinggi atau rendah. Disclaimer, maafkan saya tidak tahu kondisinya. Tapi ini analisis saja gitu kan. Kenapa sampai 8 tahun berjalan gitu ya? Ada kegiatan yang dianggap eksklusif sampai merekrut tentu bertambah selama 8 tahun itu. Ini tidak terdeteksi. Kan biasanya kalau dari soal ketertiban saja kumpul-kumpul begitu itu bisa dicurigai gitu ya. Tidak terkait dengan urusan agama, berkumpul-kumpul saja secara reguler melibatkan banyak orang, ini kan mengganggu mempertanyakan soal ketertiban. Yang kedua, apalagi kaitannya dengan keagamaan, itu baik ustadz ataupun tokoh di situ yang sebetulnya harusnya sensitif, gitu. Ada bentuk pengajian seperti ini, ya. Tapi maksud saya bukan langsung digerebek, tidak. Diajak dialog, diberikan perspektif, gitu. Karena kan pandangan masyarakat bisa saja terkooptasi hanya satu mazhab, lalu menganggap mazhab yang lain sesat, gitu ya. Seperti misalnya pengajiannya Salafi, pengajiannya Muhammadiyah di Aceh, itu dikejar-kejar atau dianggap sesat. Nah ini kan harusnya jadi pertimbangan. Kalau ada afiliasinya kepada ormas Islam besar di Indonesia, saya kira tidak bisa langsung dianggap sebagai sesat. Tetapi berarti kan harus dicek ajarannya, kegiatannya seperti apa. Gitu. Kalau iming, termasuk bayar 1 juta untuk masuk surga pun kita belum tahu konteksnya. Karena ini kan baru rumor, ya, baru orang sekitar. Bisa saja sebetulnya seperti yang dilakukan Ustaz Yusuf Mansur gitu. Kalau ente masuk surga, sedekah gitu ya. Ente semua sini. Ya, mungkin apa yang disampaikan kita masih belum tahu. Ya, benar. Saya tidak tahu. Kan bisa saja misalnya di perumahan itu semuanya afiliasinya kepada NU, gitu ya. Kalau ada pengajian yang ke Salafi atau ke Muhammadiyah, masyarakatnya kurang toleran, gitu, itu langsung dicap sebagai sesat, gitu. Atau mungkin dari kelompok lain yang tidak bisa menerima. Di kalangan NU pun misalnya kelompok-kelompok pengajian yang orientasinya Nusantara dengan Habib juga sudah mulai jadi problem gitu. Jadi di tengah kondisi seperti ini kita masih lihat istilahnya visually looking on, kita menunggu informasi seutuhnya ini pengajian apa, gitu ya, untuk mengatakan harus dipisahkan dua hal, substansi pengajiannya dengan soal perizinan mengumpulkan orang ramai yang dianggap bisa mengganggu ketertiban. Boleh jadi pengajiannya bisa biasa-biasa saja, ya. Kemudian tidak mendapatkan tempat untuk di masjid itu karena dianggap alirannya agak beda. Gitu. Di beberapa tempat ada. Iya, benar. Mereka ingin ngaji tapi di masjid tidak diberikan karena DKM-nya yang punya hak prerogatif, lalu mereka memindahkannya ke rumah. Gitu. Ini soal manajemennya saja. Jadi ada dua hal, soal substansinya dan soal manajemennya. Tapi kalau dalam perspektif administrasi pemerintahan, ya RT, RW memang bertanggung jawab untuk memperhatikan kumpulan orang yang sampai bisa menimbulkan kerentanan konflik di situ. Tapi kalau misalnya ada yang merasa terganggu, ada yang merasa jangan sampai berkembang, jangan sampai nanti kita juga kecelek nih. Substansinya bukan masalah pengajian
pengajian sesat, tetapi hanya problem masalah administratif saja. Orang itu tidak komunikasinya kurang bagus dengan RT, benar, atau tidak bagus dengan DKM sehingga mengumpulkan orang di situ. Nanti ketika dicek pengajiannya ternyata biasa-biasa saja. Ini hanya bentuk kreativitas mengumpulkan orang di tempat ngajinya, ngaji Quran gitu. Karena saya lihat di YouTube tuh keluar mereka masih membawa Al-Quran. Nah, tentang substansinya apa kita masih menunggu, Mbak. Ya. Baik, kita gitu. harus bertabayun terhadap hal-hal sesuatu yang dugaan mungkin begitu kan, menelusurnya lebih lanjut lagi ya Pak Fuad. Iya, karena mereka yang jadi sorotan tuh belum diberikan secara proporsional representasi kehadirannya di media. Iya. Gitu ya. Kan kita juga mereka harus, kalau untuk tabayun tuh mereka harus ada representasi suara. Ya, ini penting. Problem kita di barat, di dunia barat. Mengapa umat Islam selalu tuh teroris segala macam? Karena suara umat Islam belum ada representasinya di media di barat. Pertama mungkin karena medianya bias, yang kedua kemungkinan karena pakarnya tidak ada. Ketika orang-orang media barat mau mencari siapa nih yang kira-kira bisa berbicara dalam bahasa barat, nggak bisa bahasa Inggris, tapi literaturnya bahasa barat gitu ya, kemudian bisa mengimbangi pandangan-pandangan kritis profesor-profesor dari universitas di Amerika, di Eropa. Kalau tidak ada, ya mungkin tidak terlalu menyalahkan media baratnya. Karena mereka ingin mencari informasi tapi tidak ada yang representatif gitu. Nah, ini juga saya ingin garis bawahi kepada kita semua, berikan ruang kepada kelompok ini representasi di media, ada suara terbuka, tabayun. Kalau tidak mesti melalui medsos, tidak mesti kita percayakan pada lembaga-lembaga yang otoritatif seperti MUI gitu ya, dan yang lainnya. Karena banyak sekali kita kecelek, misalnya seperti pengajian Ustaz Felix Xiao, pengajian Ustaz Khalid Basalama, pengajian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari bahkan dari NU pun tidak diterima oleh masyarakat hanya karena rumor begini. Mereka tidak diberikan waktu untuk klarifikasi, ya berita itu menyambung. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana masyarakat kita menerima informasi, lalu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Perlu kita berhati-hati. Kalaupun misalnya ini sesat, apa yang harus dilakukan? Tidak mesti masyarakat lalu kemudian menghakimi, gitu. Karena menghakimi itu ada dua hal. Menghakimi ajarannya, kalau kita tidak punya kemampuan literasi yang bagus tentang Islam, bagaimana kita menghakimi bahwa itu salah, itu benar. Maka kita serahkan pada otoritas. Yang kedua, jangan sampai, ini kan masyarakat kita ini sensitif dengan kerumunan. Begitu ada kerumunan, siapapun yang dominan bersuara bahwa ini pengkhianat, bahwa ini pencuri, bahwa ini perampok, itu akan menyulut mudah orang. Maka seringkali orang Barat bahkan menemukan kata dalam masyarakat Melayu itu, mereka nyebut ran amok. Ran amok itu dari bahasa Melayu, mengamuk. Jadi amuk itu sudah dimasukkan dalam kamus Webster bahasa Inggris, ran amuk. Artinya keroyokan. Itu keroyokan itu dianggap sebagai hal yang unik dalam masyarakat Melayu, masyarakat kita. Sehingga mereka temukan ran amuk gitu. Nah, karena kita harus menyadari kalau orang luar sudah memperhatikan salah satu psikologi sosial kita ini, yaitu mudah sekali tersulut dengan informasi, apalagi kalau kemudian ada provokasi, apalagi kalau kemudian direkayasa secara politis, ini yang berbahaya. Baik. Begitu Mbak Lufi. Baik. Ini juga menjadi tantangan tersendiri di 80 tahun Indonesia Merdeka ini secara keislaman ya Pak Fuad. Iya, betul. Dalam 10 tahun yang sebelumnya, saya memperhatikan bahwa justru masalah sosial kita itu bukannya di engineer, bukan hanya direkayasa supaya semakin harmonis, tapi justru malah diciptakan malah tidak harmonis. Itu jangankan antara umat Islam dengan yang lain, antara umat Islam itu sendiri saja. Kita paham betul selama 10 tahun kita disuguhkan bagaimana Islam selalu dibenturkan dengan nasionalisme.
gitu ya. Dikit-dikit terorisme, dikit-dikit kemudian kekerasan agama, ya, dikit kemudian politik identitas gitu. Ya kalau bicara politik identitas bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di masjid, gitu. Orang di gereja, pemilihan gubernur itu orang hanya menyoroti umat Islam dukung Anies. Ini di gereja-gereja itu banyak sekali yang menyuarakan bagaimana mendukung Ahok dan yang lainnya. Jadi ini contoh bagaimana penggunaan istilah politik identitas itu digunakan secara marginalkan politik Islam di Indonesia. Sekali lagi saya yang mengamati, alhamdulillah selama pemerintahan yang baru ini aktor-aktornya tidak neko-neko, aktor-aktor pemerintahannya bicara tentang Islam dan nasionalisme. Kemudian yang kedua kebijakan-kebijakannya juga tidak merugikan umat Islam sampai hari ini. Yang paling kita bicaranya concern sebagai negara Indonesia saja, itu agenda politik dan demokrasi secara umum. Tapi yang berkaitan dengan umat Islam, saya kira kita masih cukup bisa bernapas hari ini, tidak disuguhkan dengan berita-berita yang bikin umat Islam tiba-tiba dikagetkan oleh Menteri Agamanya, oleh Menteri Polhukamnya, oleh Kapolrinya, macam-macam. Sekarang kita cukup merasakan yang suasana cukup akomodatif. Mudah-mudahan ini bertahan bahkan lebih baik gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, aspirasi umat Islam kita melihatnya bagaimana nilai-nilai syariat Islam, keadilan sosial dan peradaban Islam itu bisa dibumikan di Indonesia tercinta ini. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Semoga apa yang kita cita-citakan dan kita doakan terkabul. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad.